Selamat malam semuanya. Kami dari kelas TI 2201 kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya dulu kami berterima kasih kepada dosen yang sudah membimbing kami mengembangkan materi ini yang berjudul perkembangan komputer atau sejarah perkembangan komputer dari generasi awal hingga saat ini. Sekarang langsung saja pada presentasi kami berikan kesempatan kepada teman kami. Saya Satria Purba, tahun 2011-04. Komputer generasi pertama ini berawal dari tahun 1942 sampai 1959. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer induk karena ukurannya sangat besar seperti dinosaurus. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana atau belum kompleks. Hanya orang yang ahli saja yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya sangat lambat. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum atau vakum tube memproses dan menyimpan data. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama ini ialah sebagai berikut. Satu, pertama komponen elektroniknya dari tabung hampa atau vakum tube. Dua, program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language dan programnya tersimpan dalam memori komputer. Yang ketiga, programnya masih sangat menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Sifat-sifatnya komputer generasi pertama ini, yang pertama ukurannya sangat besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Kedua, memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan hawa panas. Tiga, prosesnya relatif lambat. Yang keempat, kapasitas untuk menyimpan datanya sangat kecil. Dua, nama saya Wijaya Alvin Abilagia, NPM 22110027. Saya akan menjelaskan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul pada era 1960-an. Munculnya komputer generasi ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik berukuran kecil yang bekerja memanfaatkan aliran muatan dari zat padat kristalin. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. Dengan demikian komputer yang menjadi lebih kecil dan lebih murah. Transistor mempunyai sifat lebih ringan, lebih kuat dan tahan lama dibanding teknologi tabung. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Awalnya komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kedua bahasa program itu digantikan menjadi bahasa program dibuat dengan assembly language common business oriented language dan formula translator. Mulai mengenal processing memory masih cukup kecil tapi masih lebih besar dibanding dengan komputer sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling besar perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut SIP. Komputer jenis ini dapat digunakan untuk multiprogram dan ada juga sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Kedua, mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing.
adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Yang keempat, prosesnya sangat cepat. Yang kelima, kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Yang keenam, menggunakan teknologi small and medium scale integration. Inilah komputer generasi ketiga yang diperkenalkan antara tahun 1965 sampai dengan 1971. Sistem operasi komputer pada generasi ketiga adalah Unix dan Windows. Saya Hertino Farida Gula mempresentasikan atau menjelaskan bagian dari generasi keempat. Generasi keempat adalah generasi atau komputer yang kita temui saat ini, yang mana perkembangannya itu sangat pesat atau sangat berkembang karena penggunaannya yang sangat begitu mudah atau friendly. Selain itu, komputer generasi keempat ini juga menggunakan microchip, sehingga penggunaannya juga lebih mudah, dan microchip ini memiliki ukuran dan bahan yang berbeda-beda. Selain itu juga generasi keempat ini lebih maju karena kenapa? Di dalamnya itu terdapat beratus-ratus komponen transistor, yang mana komputer ini memiliki pengintegrasian yang sangat besar atau yang sangat menggunakan skala besar. Selain itu, contoh daripada generasi keempat ini yaitu salah satunya PC atau yang dikenal sebagai dengan personal komputer. Personal komputer ini dikenal sebagai komputer kelas atau komputer high class, yang mana komputer ini disebut dengan komputer super. Selain itu, komputer generasi keempat ini juga memiliki beberapa ciri, yang mana ciri khususnya yaitu mikroprosesor, yang mana mikroprosesor ini adalah komputer yang mengandung atau yang di dalamnya itu terdapat pemadatan beribu-ribu IC, yang mana IC itu adalah komponen elektronik yang terdiri dari ribuan jutaan, yang mana bagi-bagiannya yaitu resistor, transistor, dan juga kapasitor. Nah, mikroprosesor ini dengan hadirnya teknologi IC ini dalam mikroprosesor, maka bentuknya pun semakin kecil, maka pekerjaan atau komputer itu lebih bekerja semakin berkualitas. Jadi mikroprosesor ini dikenal sebagai dengan awal dari kelahiran komputer profesional atau komputer personal. Selain itu juga memiliki keunggulan, yang mana keunggulannya yaitu memiliki bentuk yang cerdas atau lebih handal dalam bekerja. Meskipun volumenya semakin kecil, maka pekerjaan pun semakin tidak berkurang. Nah, itulah bagian dari komputer generasi keempat ini, atau lebih jelasnya seperti komputer yang kita sudah temui pada saat ini. Demikian saja penjelasan dari saya. Kembali ke teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri Bongoran. Saya akan melanjutkan ke generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud, karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Ciri-ciri komputer generasi kelima sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Yang kedua, pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Yang ketiga, komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dari chip PLC. Yang keempat, program dibuat dalam bahasa Prolog. Yang kelima, komputer generasi kelima difokuskan kepada artificial intelligence, yang artinya kecerdasan buatan. Sifat-sifatnya ada 6. Yang pertama, membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang ketiga, dapat membuat pertimbangan logis. 4. Dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Yang kelima, dapat memilih sekelompok fakta serta menggunakan yang diperlukan. Dan yang terakhir, dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Lembaga Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima. Sekian presentasi dari kami kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.